Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, saya pimpin berdoa dalam hati, mulai. Kita hari ini sehat semua ya. Jadi saat kita sehat, maka kita akan menyenangkan dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta kalian periksa kebersihan kelas kalian, ya. Kotoran-kotoran sampah-sampah yang kalian ada di meja-meja bersih ya. Untuk hari ini, apakah hadir semua anak-anak atau kelas bagaimana? Hadir semua. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua, tidak ada masalah ya untuk hadiran ya. Kemudian sebelumnya Ibu akan memberikan video motivasi ya, yang harus kalian pahami sebelum kita mulai pembelajaran. Perhatikan terlebih dulu ya, silakan perhatikan motivasi ini. Baiklah ya, sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya ya. Yaitu tujuan kita hari ini adalah menganalisis ya komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Kemudian juga tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan antar komponen biotik dengan biotik maupun komponen biotik dengan abiotik dalam suatu ekosistem. Yang kedua adalah menganalisis peranan interaksi antar komponen biotik dalam suatu ekosistem serta aliran energi yang terjadi. Ya. Jadi kita akan pelajari materi bertanya ya. Apa sih pengertian ekosistem? Silakan Bella. Ya. Jawab Bu. Ekosistem merupakan suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oke. Terus kemudian kira-kira antara ekosistem itu ada makhluk hidup satu dan yang lainnya ya. Apakah ada keterkaitannya Yuni? Silakan jawab. Mempengaruhi Bu, contohnya air dengan ikan. Tanpa air ikan akan mati pasti Bu. Oke, jadi sekilas seperti itu nah ya. Jadi Ibu hari ini akan belajar materi tentang ekosistem juga kaitan antara saling komponen-komponennya, boleh dari komponen biotik dan juga komponen abiotik ya. Oleh karena itu, sebelum kita mulai pembelajaran yang kegiatan kita, Ibu akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Silakan keluarkan temanya masing-masing. Kita akan melaksanakan pretest. Silakan buka link yang sudah dibagikan di handphone kalian masing-masing. Silakan kerjakan link pretestnya. Ibu beri waktu lebih kurang sekitar 3 menit. Ada 10 soal ya nak. Silakan kerjakan.
di HP kalian masing-masing. Google Form, silakan tahu Google Formnya. Silakan. Baiklah, setelah itu anak-anak ibu akan memberikan suatu permasalahan ya dalam materi ekosistem. Orientasi pada masalah, silakan kalian buka link yang boleh diberikan di HP kalian masing-masing tentang kehancuran ekosistem bawah karang. Silakan kalian buka linknya dan kalian pahami terlebih dahulu masalah yang ada di artikel tersebut. Silakan dibuka linknya. Silakan dibuka linknya. Dan kalian pahami terlebih dahulu. Nah, sebelumnya ya, ini ibu udah membagi kalian dalam kelompok. Kemarin ibu udah dibagi 4 kelompok ya. Ibu minta sekarang kalian menuju kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 untuk kelompok masing-masing. Silakan. Nah, di sini sebelum kita mulai diskusi hari ini, ibu akan perkenalkan ya. Perkenalkan ini Ibu Nita Febria yang akan bantu ibu untuk mengobservasi ya, observasi namanya pekerjaan tugas kelompok kalian. Itu akan nilai mulai dari tanggung jawab kalian, disiplin kalian ya, dan juga disiplin dan tanggung jawab, kemudian juga rasa ini tahu ya, itu akan nilai oleh observer Ibu Nita Febria ya. Ibu Nita Febria akan membantu ibu menilai kegiatan kalian selama diskusi kelompok ini. Ibu Nita Febria, silakan. Silakan dimulai. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu ada, izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Dasari. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Lamari. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa. Untuk hasil analisis dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh Desi Wulandari. Baik, soal yang pertama yaitu analisis permasalahan yang terjadi di gunung bawah karang berdasarkan uraian artikel di atas. Jawabannya yaitu kehancuran ekosistem bawah karang. Soal yang kedua yaitu analisislah penyebab timbulnya permasalahan tersebut. Jawabannya yaitu laju gunung bawah karang, di mana yang dahulu ketinggian gunung bawah karang mencapai 2.830 mdpl. Dengan area persawahan dan pertanamnya sekarang telah mencapai 1.300 mdpl. Bagaimanakah dampak dari permasalahan yang terjadi terhadap keanekaragaman hayati dan solusi yang tepat untuk permasalahan di Gunung Bawah Karang? Sangat berpotensi mengancam kelestarian dari berbagai satwa tersebut. Terdapat keanekaragaman hayati dan solusi yang tepat untuk permasalahan harus segera diselesaikan dengan cara penjilat konservasi melakukan upaya pencegahan dan perbaikan. D. Bagaimanakah hubungan keterkaitan antara faktor biotik dengan biotik maupun faktor biotik dengan abiotik di kawasan Gunung Bawah Karang berdasarkan uraian artikel di atas? Jawabannya, hubungan atau keterkaitan antara 1. Faktor abiotik dengan biotik di kawasan Gunung Bawah Karang berdasarkan uraian artikel di atas antara air dan pakan.
B. Faktor biotik dengan biotik sebagai contoh capung dengan kodok, kadal, dan kulit. Yang E, buatlah kesimpulan dari artikel tersebut. Ekosistem bawah area yang hampir mengalami kehancuran sehingga harus kembali diberdayakan dengan baik dengan melestarikan komponen-komponen ekosistem. Vegetasi bawah area terbuka akan memberi dampak pada rantai ekosistem di dalam. Alhamdulillah ya, tadi udah 3 kelompok mempresentasikan ya dari tugas LKPD yang telah Ibu berikan ya. Kelompok 1 sudah bagus ya, mereka menjelaskan kemudian juga jawaban daripada LKPD ya, damai dan benar ya. Kelompok 1 ada kelompok reptilia, kelompok 2 itu ada kelompok mamalia juga udah bagus menjelaskan ya. Dan juga kelompok 3 kelompok apes sudah jelas ya. Jadi Ibu rasa 3 kelompok ini sudah bisa mencari apa sih permasalahan yang ada tersebut ya. Kemudian juga kalian sudah bisa mencari solusi apa daripada permasalahan tersebut ya. Dan juga kalian juga bisa menyimpulkan bagaimanakah cara menjaga kelestarian pada ekosistem bawah karang tersebut ya. Jadi intinya hari ini Ibu rasa kalian semua bisa menguasai materi tentang materi komponen-komponen ekosistem ya. Silakan Bella, apa kesimpulan kita hari ini Bella? Kesimpulan kita dapat mengetahui apa itu ekosistem, yaitu suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, coba perhatikan ya. Jadi ya, kita hari ini mempelajari tentang komponen-komponen ekosistem. Ya, ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik ya yang ada pada makhluk hidup, di mana adanya komponen biotik atau komponen hidup. Contohnya ada makhluk hidup, hewan, manusia, dan tumbuhan. Dan juga komponen abiotik, komponen tak hidup itu ada air, kemudian juga ada yang namanya udara, ada yang namanya tanah ya. Saling mempengaruhi antar komponen yang lain. Antara komponen biotik dan komponen abiotik itu saling mempengaruhi. Jelas ya? Itu penjelasan daripada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kembali ke posisi masing-masing, kita akan mengisi Google Form tentang refleksi dari kita hari ini. Kembali ke posisi masing-masing, silakan. Berikan waktu lebih kurang 5 menit dari sekarang. Ibu minta silakan ketua kelas kembali pimpin doa, maju ke depan. Silakan Mustafa maju ke depan. Silakan kita pimpin doa terlebih dahulu untuk menutup pendidikan kita hari ini. Silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Baca dalam hati, mulai. Doa selesai. Tutup kita hari ini, silakan. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum